Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai peer-to-peer lending atau pinjaman online dalam perspektif Islam dan bagaimana sikap sebagai seorang muslim. Adapun poin-poin yang akan kita bahas yaitu mulai dari pendahuluan, tujuan, metodologi, hasil, dan juga kesimpulan. Pada zaman sekarang ini, transaksi keuangan dapat dilakukan dengan mudah karena adanya financial teknologi atau vintage. Sekarang vintage ini sudah banyak marak di kalangan masyarakat. Salah satu vintage yang sering digunakan adalah peer-to-peer lending atau pinjaman online. Peer-to-peer lending adalah praktik meminjamkan uang kepada individu atau bisnis melalui layanan online yang mempertemukan penyedia uang dan juga peminjam. Adapun penyedia pinjaman online di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 ada 95 penyedia konvensional dan 7 penyedia layanan pinjam online syariah. Kemudian distribusi pinjaman pada penerima pinjaman dilihat dari lokasinya, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, di mana ternyata penyebaran pinjaman itu lebih banyak di Pulau Jawa dibandingkan dengan di luar Jawa. Untuk di Pulau Jawa sendiri, penyebaran pinjaman ini paling banyak ada di DKI Jakarta, kemudian terbanyak kedua di Jawa Barat, dan terbanyak ketiga di Jawa Timur. Kemudian di sini banyak sekali korban dari pinjaman online sehingga kita harus mewaspadai. Apabila ingin meminjam, harus tahu bagaimana pinjaman online yang legal dan juga yang ilegal. Biasanya, pinjaman online yang ilegal itu memiliki high interest rate atau menetapkan bunga yang tinggi. Kemudian high late fee expense atau menetapkan beban denda yang cukup besar apabila ada keterlambatan membayar dari pihak peminjam. Kemudian, menagih utang dengan kasar, dengan intimidasi dan juga teror apabila peminjam itu tidak segera melunasi utangnya. Beberapa public complaints terkait dengan illegal peer-to-peer lending atau pinjaman online ilegal ini cukup banyak. Banyak pelanggaran berat atau pelanggaran yang serius dan juga ada pelanggaran ringan. Pelanggaran berat ada 9.270 kasus dan pelanggaran ringan ada 10.441 kasus. Beberapa pelanggaran yang serius ini diantaranya adalah disbursement without applicant's consent, jadi mencairkan dana tanpa dengan persetujuan peminjam. Kemudian ancaman untuk menyebarkan data pribadi. Kemudian yang ketiga, teror atau intimidasi pada seluruh kontak di handphone peminjam yang bersangkutan, dan juga menagih utang dengan sangat kasar. Dari 2018 sampai dengan 2022, pihak berwenang telah memblokir 4.089 aplikasi pinjaman online atau website ilegal. Adapun beberapa faktor mengapa pinjaman online ilegal ini terus bermunculan. Dari sisi provider adalah kemudahan dalam membuat aplikasi atau website. Kemudian sulit untuk dideteksi karena banyak server yang berlokasi di luar negeri. Kemudian mudah sekali untuk membuat layanan yang serupa meskipun mereka sudah diblokir beberapa kali. Kemudian dari sisi peminjam atau borrower, beberapa faktor kenapa mereka masih tetap saja meminjam pada pinjaman online diantaranya adalah karena urgent atau kebutuhan darurat karena kesulitan keuangan. Kemudian level of public literacy is still low, jadi literasi keuangan mereka masih rendah. Mereka tidak tahu apakah ini aman atau tidak, apakah ini legal atau tidak. Kemudian banyak orang-orang yang tidak mengecek dulu legalitasnya, ya kembali lagi tadi ke literasi yang rendah. Kemudian kesederhanaan dalam persyaratan, kadang-kadang hanya dengan KTP atau KK bisa cair pinjaman dananya. Kemudian fast disbursement fund, jadi pencairannya cukup cepat.
tidak sampai hitungan hari, bahkan hanya hitungan jam, menit, pencairan dana bisa dilakukan. Jadi bagaimana Islam memandang layanan pinjaman online ini? Lalu bagaimana sikap seorang muslim dan etika dalam berutang? Ini sangat penting untuk diketahui. Sehingga dalam bermuamalah ini kita bisa sesuai dalam koridor syariah atau bisa sesuai dengan ajaran Islam, khususnya dalam berutang. Adapun beberapa penelitian sebelumnya mengenai layanan pinjaman online ini banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, mulai dari ASTI tahun 2020 sampai dengan Hidayat tahun 2022, di mana beberapa penelitian ini menjadi referensi tentang pinjaman online. Adapun tujuan dari studi literatur ini adalah untuk menjelaskan, yang pertama adalah pinjaman online dari perspektif Islam dan juga regulasi dari OJK. Kemudian yang kedua adalah etika sebagai peminjam dan juga pemberi pinjaman. Kemudian etika sebagai seorang muslim dan juga alternatif untuk pinjaman online yang syariah. Metodologi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan beberapa dokumennya antara lain adalah data statistik dari Vintage dari OJK, kemudian POJK RI ya, yang berkaitan dengan layanan keuangan berdasarkan teknologi informasi, kemudian fatwa MUI dan juga jurnal terkait dengan pinjaman online. Adapun hasil dari studi literatur ini, yang pertama adalah Basic Law of Debt in Islam atau hukum dari berutang dalam Islam itu seperti apa. Dalam Islam, pinjam-meminjam itu dikategorikan dalam kontrak qard atau akad qard. Jadi akad qard ini memberikan aset kepada orang lain yang nantinya dapat diambil kembali ya, tanpa dengan mengharapkan imbalan apapun. Adapun di dalam Al-Qur'an tentang qard atau pinjam-meminjam ini pernah dijelaskan dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 282. Di sana dalam penggalan Al-Baqarah ayat 282, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar." Kemudian pada ayat 280 di surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah atau membebaskan utang itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui." Kemudian dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya sebanyak 2 kali, melainkan yang 1 kalinya itu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Adapun rukun dari akad utang piutang, yang pertama adanya orang yang meminjam dan orang yang meminjamkan atau mukrid dan muqtarid. Kemudian yang kedua ada barang atau uang yang dipinjamkan. Kemudian yang ketiga adalah sikot atau ijab qabul. Intinya para ulama menyetujui bahwa hukum dasar dari berutang itu adalah mubah atau dibolehkan. Demikian halnya pada konteks pinjaman online, mengacu kepada hukum dasar dari pinjaman itu sendiri adalah mubah atau dibolehkan. Kemudian pinjaman online dilihat dari perspektif Islam dan hukum OJK. Dalam perspektif Islam di Indonesia, DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai pinjaman online ini bahwa pinjaman online harus menjauhi riba, goror, maisir, tadlis, zolim, dan haram. Kemudian kontraknya harus berdasarkan pada prinsip keseimbangan dan keadilan. Kemudian bila dibandingkan dengan POJK RI,
POJK RI atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia juga mengharuskan pinjaman online ini merealisasikan perlindungan konsumen. Di antaranya prinsip keterbukaan, keadilan, keandalan, dan kerahasiaan. Kemudian perlindungan data pribadi, kemudian penanganan keluhan, kemudian memberikan solusi yang sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau apabila ada perselisihan. Sementara itu, pinjaman online ilegal tidak sesuai dengan fatwa MUI maupun POJK RI. Karena pinjaman online ilegal itu menetapkan bunga yang tinggi, menetapkan denda yang besar, kemudian mengumpulkan utang dengan kasar, kemudian pencairannya tanpa dengan persetujuan peminjam, lalu mengancam menyebarkan data pribadi, serta melakukan teror pada kontak peminjam bila peminjam telat dalam melakukan pembayaran, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah dan juga melanggar prinsip OJK. Lalu bagaimana sikap sebagai seorang muslim menghadapi pinjaman online ilegal ini? Sebetulnya kembali lagi ke hukum dasar dari utang piutang itu, kita dibolehkan untuk berutang apabila dalam kondisi darurat. Catatannya adalah jadikan utang piutang ini sebagai keputusan terakhir dari segala pilihan yang ada. Kemudian jangan menjadikan berutang ini sebagai kebiasaan. Kemudian dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi, Rasulullah itu bersabda, "Berhati-hatilah kamu dengan utang, karena nyatanya utang itu menyebabkan kegelisahan di malam hari dan menimbulkan kehinaan di siang hari." Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, diampuni segala dosanya bagi seorang syahid kecuali ia mempunyai utang. Jadi di sini kita bisa melihat betapa kita itu harus berhati-hati dalam berutang. Kemudian catatan selanjutnya, sikap sebagai seorang muslim adalah harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apabila dipenuhi, maka ia akan memberikan manfaat dan juga keberkahan. Sementara itu, keinginan terkadang berasal dari nafsu dan hasilnya adalah kepuasan. Adapun upaya preventif untuk menghindari diri atau menghindarkan diri dari kebiasaan berutang, diantaranya adalah yang pertama, menurunkan gaya hidup. Karena uang akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi uang tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup. Kita tentu pernah mendengar ungkapan seperti ini. Kemudian ada 3 level kebutuhan dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada daruriyah atau kebutuhan primer, kemudian hajiyah atau kebutuhan sekunder, dan tahsiniyah atau kebutuhan tersier. Dari kebutuhan level kebutuhan ini, kita juga harus bisa mementingkan atau memprioritaskan mana kebutuhan yang daruriyah terlebih dahulu untuk segera dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah mengelola keuangan, menabung, dan memprioritaskan sesuatu dalam membeli kebutuhan seperti yang tadi dikemukakan. Kemudian yang ketiga adalah membuka berbagai jalan lain untuk mencari rezeki dan selalu berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan dalam kehidupan kita dan menghindarkan diri kita dari berutang. Adapun arahan dari OJK mengenai pinjaman online ilegal ini, ada beberapa upaya ketika ada link yang orang-orang sebarkan di dalam media sosial, maka jangan sampai kita klik tawaran untuk pinjaman online tersebut. Kemudian mengecek terlebih dahulu perusahaan pinjaman online dengan kontak OJK pada 157 atau WhatsApp dan juga website OJK serta email konsumen OJK. Kemudian jika kita menemukan pinjaman online ilegal, segera dilaporkan pada patroli siber atau patroli siber Polri dan juga waspada investasi
atau memberikan keluhan pada Kominfo, pada aduan konten Kominfo. Kemudian selain itu, di dalam Islam, selain kita harus berhati-hati ketika kita akan meminjam, kita juga memiliki adab atau etika sebagai peminjam dan juga orang yang meminjamkan pinjaman. Jadi etika atau adab ini dilakukan ketika utang piutang ini sudah menjadi pilihan yang terakhir dan dalam kondisi darurat. Nah, sebagai borrower atau peminjam, ketika berutang, kita ini harus seriously intend to pay off debt. Jadi kita ini harus serius untuk membayar utang tersebut. Jangan sampai ada niatan berutang tetapi nanti kita tidak berniat untuk membayarnya. Kemudian yang kedua, berutang untuk sesuatu yang baik dan jangan berutang di luar batas kemampuan kita. Jadi kita berutang ini adalah untuk sesuatu yang baik, untuk kebutuhan dan lain sebagainya, bukan untuk membeli sesuatu yang bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berutang di luar batas kemampuan kita, untuk membayar. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita untuk membayar. Yang ketiga, membayar utang on time atau tepat waktu. Dan jangan menunda-nunda bila kita mampu untuk membayar. Misalnya kita sudah punya uang, tetapi kita menunda-nunda, malah uang itu digunakan untuk berfoya-foya. Padahal kita masih punya utang kepada orang lain. Jadi jangan sampai seperti itu. Bila sudah punya uang, segeralah bayar untuk membayar utang tepat waktu. Kemudian yang keempat adalah mencatat utang piutang. Seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 282, utang itu harus dicatat. Kemudian yang kelima, memprioritaskan membayar utang sebelum mendistribusikan warisan. Kemudian yang keenam, memilih untuk meminjam dari orang yang soleh. Jadi kalau bisa, kalau ada, kita usahakan untuk meminjam uang ini kepada orang yang kita ketahui orang tersebut adalah orang yang soleh. Kemudian ucapkan alhamdulillah atau tahmid dan berterima kasih kepada Allah jika utang kita sudah lunas, dan selalu berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari utang. Kemudian etika atau adab sebagai orang yang memberikan pinjaman. Yang pertama adalah meniatkan memberikan utang ini untuk menolong sesama muslim dalam kebaikan. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Rasul bersabda, siapa seorang muslim yang melepaskan saudaranya dari kesulitan di dunia ini, maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di akhirat nanti. Dan siapa yang memudahkan orang lain untuk membayar utang atau memberikan kemudahan dalam membayar utang, maka Allah akan memberikan kemudahan padanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Dan dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga, sebagaimana tadi dikemukakan bahwa apabila seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya 2 kali, maka 1 kalinya itu adalah sedekah. Yang kedua adalah jangan membebankan bunga, sebagaimana kita ketahui bahwa bunga itu haram hukumnya. Kemudian jangan menagih utang sebelum tenggat waktu atau jatuh tempo. Misalnya jatuh tempo utang itu 1 Juli, tetapi kita sudah datang menagih utang kepada peminjam dari bulan Juni. Maka itu tidak beradab, karena adabnya adalah menagih utang pada saat jatuh tempo atau kapan utang itu disepakati untuk ditagih. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah menagih utang dengan baik dan juga sikap yang lemah lembut. Kemudian yang kelima adalah memberikan kelonggaran atau tambahan waktu kepada orang yang kesulitan, yang benar-benar kesulitan ketika membayar utang. Adapun beberapa alternatif pinjaman online
yang syariah, ada beberapa provider yang syariah. Di sini ada 7, yaitu dimulai dari amanah sampai dengan etis. Jadi ini menjadi salah satu alternatif solusi pinjaman online yang sesuai dengan syariah karena sudah terdaftar sebagai provider pinjaman online yang syariah. Sehingga kesimpulan dari studi literatur ini adalah pinjaman online ilegal tidak sesuai dengan syariat Islam dan melanggar peraturan OJK. Sebagai muslim, kita dibolehkan untuk berutang dalam kondisi yang darurat, namun jangan jadikan berutang sebagai kebiasaan. Dalam Islam ada adab dalam berutang. Adab peminjam adalah serius dalam membayar utang, berutang untuk sesuatu yang baik dan tidak berutang di luar batas kemampuan untuk membayar, kemudian membayar utang tepat waktu dan segera atau tidak menunda-nunda jika kita mampu membayar, kemudian mencatat transaksi utang piutang, memprioritaskan atau mendahulukan membayar utang sebelum mendistribusikan warisan, kemudian memilih berutang pada orang yang soleh dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang memberikan pinjaman juga memiliki etika atau adab, di antaranya adalah niat untuk memberikan utang adalah untuk menolong orang lain dalam kebaikan. Jangan membebankan bunga, jangan menagih sebelum dengan jatuh tempo, tidak menagih dengan kasar atau harus menagih dengan lemah lembut dan baik hati. Kemudian memberikan kelonggaran apabila peminjam mengalami kesulitan pembayaran. Adapun alternatif solusi untuk pinjaman online yang syariah yang telah terdaftar di OJK, diantaranya ada Amanah, Alami, Dana Syariah, Duha Syariah, Qozwa, Papitubi Syariah, dan Etis. Sekian sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.